semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan kami percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu
Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa supaya sebentar pada waktu firman Allah disampaikan, maka hati kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin ya. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita memasuki dan melewati masa baru yang kita sebut sebagai fase new normal. Saudara-saudara, Tuhan menuntun kita dengan caranya yang luar biasa sampai hari ini. Pada masa-masa di mana kita katakan ini adalah masa yang sulit untuk ditentukan, ya, masa yang unpredictable, tetapi justru Tuhan telah memelihara kita ya sampai kepada hari ini. Tuhan menunjukkan tuntunannya kepada kita. Dan saudara-saudara, satu kali di dalam pembacaan firman Tuhan rutin yang saya jalankan, saya tiba pada kisah Tuhan bertanya kepada Nabi Samuel tentang kekesalan hati dan kekecewaan dari Nabi Samuel terhadap Raja Saul. Saudara-saudara, ini adalah fase yang saya sebut sebagai sangat menarik sekali oleh karena hikmat Tuhan yang Tuhan tunjukkan di sini memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Dan saudara-saudara, di situ saudara dan saya akan ditunjukkan Tuhan tentang cara yang sangat misterius dari Tuhan dalam soal menyiapkan jalan, ya, dan sangat indah saudara-saudara, artistik sekali bagi saya dan juga sangat mengagumkan. Nah, saudara-saudara, beginilah kira-kira cara Tuhan menunjukkan bahwa sebenarnya Samuel, saudara-saudara, terlalu berharap kepada Saul. Dan dari situ kemudian kita lihat pelajaran dan hikmatnya. Mari kita baca bersama-sama dari 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Saudara-saudara, biasa kalau kita membaca firman Allah, maka hikmat Allah itu akan muncul. Waktu kita menyelidiki, waktu kita merenungkan firman Allah, kita bertanya di dalam hati, kita berdialog dengan Tuhan. Dan biarkanlah pikiran saudara itu bersatu dengan hati untuk bertanya dan menjawab. Seolah-olah saudara sedang berbicara, dialog, counseling dengan Tuhan secara langsung. Mintalah agar Roh Tuhan mengajari kita melalui hikmat dan ketaatan kepada firman-Nya. Nah, saudara-saudara, saya sebut proses ini sebagai proses karismatis. Nah, mengapa kita sebut karismatis? Karena Roh Kudus berinteraksi secara sangat dinamis sekali dengan pikiran dan hati kita. Dan itu sangat memberkati kita semua. Kalau saudara jalani proses tersebut, saya yakin pembacaan firman Allah saudara-saudara akan sangat diberkati. Nah, saudara-saudara, beginilah caranya Tuhan mengajari seorang nabi. Saudara-saudara, semua ini berawal dari ucapan Allah kepada Samuel. Ya, berapa lama lagi kamu berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Saudara-saudara, ada beberapa alasan mengapa seorang nabi Allah itu bisa kecewa di dalam perjanjian lama. Ya, juga kita akan lihat contohnya dari perjanjian baru. Kekecewaan di sini bukan artinya bahwa dia betul-betul kecewa dengan Tuhan, tetapi saudara-saudara, umumnya saudara akan lihat misalnya Samuel di dalam hal ini dia kecewa sekali kepada Saul, yang ternyata Saul jauh dari harapannya karena baru 2 tahun kira-kira dia memerintah sebagai raja yang pertama, tetapi dia sudah menunjukkan ketidaktaatannya kepada Allah. Dan saudara-saudara, Yunus misalnya, dalam hal ini Yunus barangkali dia kecewa karena Tuhan terlalu baik. Dan karena Tuhan membatalkan untuk menghukum orang-orang Niniwe. Bisa juga seorang nabi bisa kecewa karena itu. Saudara-saudara, atau mungkin karena seperti Elia misalnya, dia kecewa oleh karena dia pada posisi di mana dia dicari-cari, saudara-saudara, dia merasa sendirian dan dia merasa terancam
dan dia pernah berkata, wah kalau begini caranya lebih baik saya mati. Saudara-saudara, ada juga yang seperti Musa misalnya. Musa kecewa karena dia tidak bisa menikmati hasil yang dia kerjakan dengan sekuat tenaga. Kata firman Allah bahwa karena kesalahan yang terjadi saudara-saudara di masa lalu, maka dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, ada juga seperti Nabi Yeremia yang kecewa karena pelayanannya itu susah sekali. Tantangan itu sangat berat sekali, sehingga itu memenuhi pikiran dan hatinya, sehingga dia mengalami kebingungan dan dia mengalami yang kita sebut sebagai kekecewaan. Saudara-saudara, atau mungkin kalau saya bisa masukkan juga di sini contoh dari Perjanjian Baru di mana Yohanes Pembaptis juga merasa kecewa. Yang Yesus katakan saudara-saudara bahwa berbahagialah mereka yang setelah melihat apa yang Yesus lakukan dan mengenal siapa Yesus, maka orang itu tidak akan kecewa untuk memilih mengikuti Yesus. Dalam hal ini perkataan itu ditujukan kepada Yohanes Pembaptis, sehingga Yohanes Pembaptis memang tidak memilih untuk menjadi murid Yesus sampai kepada akhirnya. Dia berada di dalam kelompok atau grup yang berbeda. Saudara-saudara, bisakah saudara lihat bahwa kemungkinan besar Samuel sebenarnya masih bergumul di antara harapan yang dia ciptakan sendiri dengan kenyataannya. Sebab ia berharap bahwa Saul akan lebih baik, Saul akan lebih taat, Saul akan lebih menunjukkan ketundukannya kepada Tuhan, tapi ternyata itu tidak terjadi. Bayangkan saudara-saudara bahwa Nabi Samuel sebenarnya telah memperlakukan Saul dari awal itu sangat istimewa sekali. Sejak awal ketika orang-orang Israel meminta agar Allah akan memberikan kepada mereka seorang raja, lalu Allah memberitahukan kepada Samuel prosesnya sampai bertemu dengan Saul, dan Saul saudara-saudara sekali lagi diperlakukan sangat istimewa. Dan itu yang kemudian menjadi pelajaran penting bagi Nabi Samuel. Saul ditempatkan di tempat yang istimewa di dalam pertemuan yang ada, saudara-saudara. Lalu dia diberikan makanan yang khusus yang telah disiapkan juga dengan sebuah pesan dari Samuel kepada tukang masaknya. Dan saudara-saudara, bahkan ketika pagi harinya Samuel menemani Saul di tempat atau di pendopo rumah Samuel. Saudara-saudara, bahkan Saul dipuji-puji oleh Samuel karena dari penampilan fisiknya. Di dalam pikiran Samuel, Saul itu sangat menjanjikan. Ya, bahkan dari kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Saul, Samuel itu sangat terkesan sekali, dan terutama juga oleh karena Allah setuju pada waktu itu. Bahkan saudara-saudara, saking yakinnya Samuel bahwa Saul adalah harapan terakhir di dalam hidupnya sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia melepas jabatannya, pekerjaannya sebagai seorang nabi. Sebab setelah itu saudara-saudara dikatakan bahwa dia memberikan pesan terakhir kepada umat Israel sebagai salam perpisahan. Karena setelah Saul terpilih, Saul diangkat, maka dia merasa bahwa tugasnya sudah berakhir. Saking dia sangat berharapnya bahwa Saul akan memenuhi harapan yang telah dia pikirkan sebelumnya. Saudara-saudara, bagi Samuel sendiri, Samuel berpikir bahwa ini waktunya bagi dia untuk mundur dari pelayanan, sebab Saul sudah terpilih sebagai seorang raja. Satu kali saudara-saudara, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, dan ini terjadi pasca kebangkitan Yesus di Danau Galilea. Di situ Tuhan Yesus berjumpa dengan para murid, dan di antaranya ucapannya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Ditanyakan 3 kali saudara-saudara. Sekali lagi kita tidak berfokus kepada bahasa Yunani yang digunakan karena bahasa Yunani itu digunakan juga berkali-kali dengan konteks yang berbeda, sehingga artinya mungkin lebih ditemukan kepada soal bahwa itu ditanyakan 3 kali kepada Simon Petrus. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, Yesus menunjukkan kepada Simon Petrus bahwa kalau dia tidak konsisten, kalau dia tidak membuat komitmen yang baru, kalau dia melayani tanpa kuasa Roh Kudus, maka akan sangat mengecewakan banyak orang. Saudara-saudara, waktu Allah berkata kepada Nabi Samuel, bukan kamu yang sebenarnya ditolak oleh mereka, tetapi akulah. Saudara-saudara, saya
pikir kita semua bisa menangkap bahwa seorang nabi Tuhan yang sangat loyal kepada Tuhan seperti Samuel, tetap saja harus mengerti batas empati dirinya terhadap penderitaan Tuhan, kalau boleh saya bilang istilah penderitaan Tuhan. Supaya jangan akhirnya seorang nabi itu kebablasan, ya jangan sampai dia menjadi sombong di dalam dirinya. Sebab saudara-saudara, kalau saudara bandingkan di antara apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Samuel, itu tidak diucapkan oleh Tuhan kepada Musa. Musa kelihatannya lebih baik di dalam menghandle empati dirinya kepada Tuhan, saudara-saudara, dalam memahami Tuhan, apa yang Tuhan rasakan. Tetapi Samuel telah membawa itu begitu dalam di dalam dirinya, sehingga Tuhan mengatakan, Samuel, bukan kamu yang ditolak oleh mereka, tetapi aku yang ditolak oleh mereka. Saudara-saudara, Allah mengajari Samuel untuk tidak terlalu berharap kepada seseorang. Ya, termasuk orang yang mungkin kelihatan di dalam pikirannya sangat menjanjikan sekali. Saudara-saudara, kalau terlalu berharap kepada seseorang, jikalau Anda dan saya terlalu berharap kepada seseorang, maka kita harus siap untuk menerima kenyataan bahwa orang itu tidak akan seperti yang saudara harapkan. Ya, tidak akan jadi seperti atau barangkali tidak memenuhi harapan saudara. Ya, dan di dalam hal ini ketika Tuhan mengingatkan Samuel, saya melihat bahwa Samuel itu belum move on. Dia masih berharap bahwa Saul akan berubah. Walaupun Allah sudah menyatakan kepada Samuel, aku sudah menolak dia sebagai raja. Ya, artinya saudara-saudara bahwa Tuhan tidak mau lagi berurusan dengan Saul. Jadi sebenarnya Samuel sudah tahu posisi hati Tuhan, tetapi Samuel masih berharap bahwa Saul akan mengadakan perubahan-perubahan, tetapi ternyata itu tidak terjadi. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu bagaimana Saul menghadapi orang-orang Filistin, musuh bebuyutan orang-orang Israel. Dia disuruh menunggu selama 7 hari. Apakah dengan maksud untuk mencari waktu yang tepat menurut waktu Tuhan, atau yang kedua bahwa itu menguji ya kesabaran dan kepatuhan dari Saul. Saudara-saudara, ternyata Saul ketakutan luar biasa dan terjepit begitu melihat orang-orang yang juga ketakutan mulai meninggalkan dia, saudara-saudara. Orang-orang yang berada di sekeliling Saul itu meninggalkan Saul oleh karena situasinya makin menjepit sekali. Dan Saul, saudara-saudara, dalam kekalutan dia, kemudian dia memilih untuk memimpin langsung pengorbanan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh Nabi Samuel. Saudara-saudara, di sini Samuel kemudian menjadi kecewa sekali dan marah. Dan pada waktu dia sedang meluapkan kemarahannya, saudara-saudara, dia mengucapkan beberapa perkataan dan menyebut bahwa Allah telah memilih orang lain untuk menggantikan Saul. Saudara-saudara bisa bayangkan di tahap yang pertama ketika kekecewaan itu terjadi, Samuel telah mengucapkan perkataan yang boleh kita sebutkan sebagai suatu nubuat, bahwa Allah telah memilih orang lain untuk menggantikan Saul. Lalu saudara-saudara, kalau saya bacakan ayatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai 14 berbunyi seperti ini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang atau seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah Samuel pada waktu itu tahu siapa yang dimaksudkan? Jelas belum tahu. Artinya, saudara-saudara, Tuhan sudah punya di dalam pikiran Tuhan sendiri, di dalam hati Tuhan, seseorang yang akan menggantikan Saul begitu Tuhan melihat bahwa Saul menunjukkan ketidaktaatannya, saudara-saudara. Nah, dalam peristiwa ketidaktaatan Saul yang kedua, yaitu di pasal yang ke-15. Saudara-saudara, menghadapi suku Amalek sekarang ini, dia disuruh untuk memusnahkan seluruhnya. Saudara-saudara, tetapi justru Saul bertindak berbeda, dia malah menyelamatkan Raja Agag, menyelamatkan barang-barang dan hewan dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu barang-barang dan hewan. Saudara-saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, firman Allah berkata begini, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga.
Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel. Perhatikan kata-kata itu. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara-saudara, jadi saudara tahu bahwa sebelum Samuel berjumpa dengan Saul, Samuel sudah tahu bahwa Saul tidak taat kepada Tuhan dan dia semalam-malaman di dalam kekecewaan dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan untuk itu Nabi Samuel kemudian berkata, saudara-saudara, kepada Saul setelah berjumpa. Tetapi jawab Samuel di dalam pasal 15 ayat 22-23, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan." Saudara perhatikan kata-kata itu, karena engkau, Saul, telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara-saudara, saudara lihat bahwa untuk kedua kalinya Tuhan menunjukkan. Yang pertama dia katakan bahwa Allah telah memilih seseorang untuk menggantikan Saul. Dan sekarang setelah beberapa waktu yang kita tidak tahu jeda waktunya berapa lama, saudara-saudara. Tetapi kejadian yang pertama kemungkinan terjadi yaitu pada tahun yang kedua pemerintahan Saul sebagai raja yang pertama di Israel. Saudara-saudara, dan kemudian kejadian yang kedua tidak tahu berapa lama. Dan setelah Samuel kemudian membunuh Agag raja Amalek yang diselamatkan oleh Saul, maka kata firman Tuhan, Samuel tidak pernah berjumpa lagi dengan Saul. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat ke-35, saudara-saudara, dikatakan begini, "Sampai matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel." Saudara-saudara, artinya ketetapan Tuhan sudah dinyatakan sekarang bahwa Allah tidak lagi menuntun Saul sebagai, atau tidak mengakui lagi dan tidak akan menuntun Saul sebagai raja Israel. Saudara-saudara, isi dari ayat itu sebenarnya sangat memilukan hati. Saya membaca bagian itu sebagai bagian yang mungkin jarang sekali saudara-saudara temukan di dalam satu ayat yang tidak panjang. Tetapi saudara di situ melihat ada dua yang kecewa. Yang pertama adalah seorang nabi. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah Tuhan sendiri. Kepada objek yang sama, yaitu Saul. Samuel dan Allah sama-sama berbagi rasa kekecewaan terhadap Saul. Sebab kita bisa duga, saudara-saudara, bahwa setelah itu masih cukup banyak waktu di mana Saul tetap sebagai raja, saudara-saudara, sampai kepada Daud kemudian menggantikannya. Nah, bayangkan saudara-saudara bahwa perjanjian baru mengatakan Saul memerintah sebagai raja selama 40 tahun. Sekalipun para ahli, saudara-saudara, mengatakan mungkin pandangan mereka lebih memilih soal waktunya itu tidak sepanjang 40 tahun. Ada yang mengatakan bahwa 12 tahun, 22 tahun, ya, saudara-saudara, atau berapa tahun, oleh karena ada bagian di dalam pasal yang ke-13 yang tidak jelas berapa lama sebenarnya Saul itu memerintah Israel. Saudara-saudara, tetapi Kisah Para Rasul 13 ayat 21 artinya persepsi para rabi dan orang-orang yang berada di perjanjian baru mengatakan, kemudian dikatakan di dalam perjanjian baru, Kisah Para Rasul 13 ayat 21, kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Jadi disebutkan di dalam perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, sekarang bayangkanlah begini, ya. Daud itu berumur 9 tahun pada waktu dia masuk radar pilihan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari mana kita dapat angka 9 tahun sebagai sebuah perkiraan? Paling tidak, saudara-saudara, sewaktu Raja Saul tidak taat pertama kali kepada Allah. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara, bahwa pada waktu Saul bertindak tidak taat pertama kali kepada Allah, di situ kemudian Tuhan mengatakan dia telah menetapkan seseorang. Nah, siapa orangnya? Semua orang tidak tahu.
Tetapi pada waktu itu Daud, saudara-saudara, kira-kira berumur 9 tahun. Sebab pada waktu dia berumur 15 tahun, kira-kira Nabi Samuel diutus oleh Tuhan menghentikan semua kedukaan di dalam hati Samuel, supaya Samuel segera mengurapi seseorang yang walaupun masih menunggu lagi belasan tahun kemudian sebelum Daud menggantikan Saul. Saudara-saudara, Daud berusia 18 atau 19 tahun ketika ia mengalahkan Goliat. Daud menjadi raja di usia 30 tahun. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang keempat mengatakan, Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah. Saudara-saudara, sampai kepada peristiwa Nabi Samuel meninggal dunia, Daud masih sedang dalam pelarian menghindari Raja Saul. Saudara-saudara, jadi paling tidak Samuel harus melihat dengan hati yang getir dalam kekecewaannya tentang Saul selama kira-kira 15 tahun lagi. Saudara-saudara, dan tidak bisa menyaksikan pergantian rajanya karena ia keburu meninggal dunia. Saudara-saudara, tetapi poinnya bukan soal itu, ya. Poin yang sangat penting yang saudara dan saya mesti sadari adalah bahwa saat Daud yang dikatakan oleh firman Allah masih mukanya itu kemerah-merahan, saudara-saudara, mundur lagi ke belakang, maka pada masa-masa seperti itu, saudara-saudara, dia sudah masuk ke dalam radar pilihan Tuhan. Paling tidak, saudara-saudara, seperti saya katakan bahwa ketika Saul pertama kali bertindak tidak taat kepada Tuhan, dan tidak seorang pun menyadarinya, saudara-saudara. Samuel sebagai seorang nabi Tuhan tidak pernah menyadari bahwa ada seseorang di luar sana yang masih sangat muda, masih kanak-kanak, mungkin berusia 9 tahun, mukanya kemerahan, yang tidak mungkin, saudara-saudara, dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul yang mengecewakan Tuhan. Saul sendiri sebagai seorang raja pada waktu itu tidak menyadarinya bahwa ada seorang yang telah dipilih oleh Tuhan. Mungkin kalau dia mendengar perkataan Samuel yang berkata bahwa Allah telah memilih seseorang, mungkin dia pikir bahwa orang yang sebaya dengan dirinya. Tapi saudara-saudara, ada seorang yang masih muda yang sangat dipilih, yang dipilih oleh Tuhan, yang pada waktu itu saya katakan kemungkinan besar dia masih berumur kira-kira 99 tahun. Ya, berusia 9 tahun. Saudara-saudara, itu berarti saudara bisa bayangkan bahwa di luar dari pikiran banyak orang. Sekarang kita lihat apakah Daud sendiri menyadarinya. Daud tidak menyadarinya sama sekali, saudara-saudara. Dia masih kecil, saudara-saudara. Dia masih bermain dengan saudara-saudaranya. Dan dia tidak menyadari bahwa dia telah masuk di dalam radar pilihan kasih karunia Tuhan. Isai, ayah Daud, tidak menyadarinya dan tidak tahu. Saudara-saudara, dan saudara-saudara Daud apalagi tidak menyadarinya. Saudara-saudara, dan tidak ada seorang pun yang tahu pada waktu itu, saudara-saudara, sampai kemudian Tuhan mengatakan kepada Samuel, Samuel, nanti kamu akan mengurapi orang yang nanti akan kutunjuk. Saudara-saudara, Allah telah memiliki contingency plan. Dia memiliki rencana cadangan yang di luar pikiran saudara dan saya. Dan bagi saya ini sesuatu yang sangat inspiratif sekali. Saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, firman Allah berkata begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, bagi kita semua dan di dalam hati saya ketika saya merenungkan kebenaran ini sangat menghibur hati saya. Ini sangat menghibur pikiran kita yang selama ini bertanya mengapa kadang-kadang Tuhan mengucapkan sesuatu yang sangat menjanjikan sekali agar kita tidak khawatir, agar kita tidak takut, agar kita tidak merasa atau ketakutan kita tidak boleh berlebihan, saudara-saudara. Karena saudara bisa bayangkan begini, Allah menghibur hatinya Samuel pada waktu itu, menghibur kesedihan dari Nabi Samuel dengan berkata, saya tahu kamu kecewa, ya kamu kecewa berat, tetapi begini, sebelum perjalanan panjang nanti
kamu sampai kamu meninggal dunia, kamu harus lihat dulu orang pilihanku yang akan menggantikan Saul. Lalu menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud, yang saya yakin di dalam pikiran Samuel pada waktu itu, kalau Daud masih berusia sangat muda, will that be possible? Apakah mungkin, saudara-saudara? Tetapi itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan sekali lagi Samuel masih membutuhkan waktu belasan tahun sebelum Daud kemudian benar-benar diurapi menjadi raja pengganti Saul, sampai ia betul-betul menggantikan posisinya Raja Saul. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu sesuatu bagi kita semua. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Sebab pada waktu saudara dan saya kecewa, pada waktu kita mulai kecewa, ketahui satu hal ini, saudara-saudara, bahwa sesaat saudara sedang kecewa, saudara sedang gusar, saudara sedang merasa bahwa sesuatu berjalan di luar dari rencana saudara, pada waktu itu Allah di dalam kekekalan dan kemahatauannya, saudara-saudara, dia sadar dan dia tahu bahwa sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ia sudah punya rencana cadangan. Dia sudah punya rencana cadangan. Bagi Allah, saudara-saudara, tidak ada rencana Allah yang akan gagal. Tidak akan ada ketakutan tanpa jalan keluar, saudara-saudara. Tidak ada ketakutan kita tanpa ada jalan keluar di dalam pikiran dan rencana Allah. Tidak ada kondisi tanpa arti. Tidak ada kondisi ditinggalkan oleh Tuhan dan menjadi yatim piatu kalau kita sudah menjadi milik Tuhan. Karena di dalam contoh yang kita lihat, saudara-saudara, tidak pernah disadari oleh semuanya. Ketika Daud masih berusia yang sangat muda, saudara-saudara, di luar dari pikiran orang. Ketika Saul bertindak tidak taat kepada Tuhan, Samuel kecewa. Pada titik itu saja Tuhan sudah mengatakan, aku telah memilih seorang. Artinya Tuhan sudah memiliki rencana yang menandakan, saudara-saudara, bagi Tuhan, kekhawatiran kita tidak masuk akal Tuhan. Bagi Tuhan, kekhawatiran Samuel tidak masuk akal. Bagi Tuhan, kesedihan Samuel tidak perlu berkepanjangan. Karena Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih tahu caranya menyelamatkan Israel. Dan dia juga tahu caranya menyelamatkan kita, saudara-saudara. Sekali lagi, bagi Tuhan, kekhawatiran kita itu dan ketidakpercayaan kita, ketakutan kita itu tidak masuk di akal Tuhan. Karena Tuhan telah memiliki rencana di luar daripada yang saudara pikirkan. Dan rahasia ini, saudara-saudara, sudah diketahui oleh Abraham. Itu sebabnya ia percaya bahwa Allah sanggup mengadakan yang dijanjikan. Bahwa Allah sanggup membuat ia dan Sarah yang sudah tua dan tidak punya keturunan, Allah akan memberikan keturunan kepadanya. Allah sanggup, saudara-saudara, karena Allah selalu punya di dalam pikirannya jalan keluar untuk semua yang sebelum orang menyadarinya, sebelum kita menyadarinya, saudara-saudara. Bahkan sebelum nabi-nabi Allah menyadarinya, Allah telah memiliki rencana itu. Jadi kekhawatiran kita tidak beralasan di dalam logikanya Tuhan. Bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak jika Abraham membunuhnya. Sehingga saudara-saudara, dalam keyakinan seperti itulah Allah melihat bahwa Abraham memiliki iman yang luar biasa. Dia adalah bapa orang beriman, bapa orang percaya. Dan itu yang menjadi contoh bagi kita semua. Itu sebabnya tidak salah kalau Rasul Paulus, saudara-saudara, di dalam pengertian yang sama kemudian dia berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara-saudara, kemudian Paulus menggambarkan tentang kasih karunia Allah di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara, bagaimanakah caranya Allah merancang jalan-jalannya sehingga saudara dan saya sebagai umat Tuhan bisa hidup di dalam tentram Tuhan. Kita sedang berada di fase new normality. Dan apa yang akan terjadi ke depan, saudara-saudara. Dari awal kita sudah mengatakan bahwa kita trusting God, kita percaya kepada Tuhan. Kita meletakkan semua kekhawatiran kita di bawah kaki salib Kristus. Karena kita tahu Tuhan
mengenal jalan-jalannya. Tuhan tahu apa yang dilakukannya. Dan kekhawatiran kita seringkali tidak masuk akal, saudara-saudara, di dalam pikiran Tuhan. Sebab jauh sebelum saudara dan saya menyadari segala sesuatunya, Allah telah memiliki rancangan. Sebelum kita bahkan mengkhawatirkan, saudara-saudara, sebelum kita membayangkan akibat-akibatnya, Allah telah memiliki contingency plan. Allah telah memiliki rencana darurat. Allah telah memiliki rencana lain. Allah telah memiliki rencana yang berbeda, saudara-saudara, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kadang-kadang kita khawatir tentang anak-anak kita. Kadang-kadang kita khawatir tentang apa yang terjadi ke depan, saudara-saudara. Kekhawatiran saudara dan saya untuk satu jarak tertentu mungkin masih bisa diterima, masih bisa dipahami. Tetapi jangan khawatir berlebihan, jangan takut berlebihan. Karena kekhawatiran dan ketakutan saudara dan saya sungguh tidak cocok dengan apa yang Tuhan lihat di dalam rancangan dan rencananya. Allah telah memiliki rencana itu, memiliki rencana penyelamatan. Walaupun saudara melihat rancangan kelihatannya tidak sesuai dengan apa yang saudara pikirkan, gagal dan tidak sesuai. Tetapi jauh sebelum Anda menyadarinya, Allah telah merancang jalan-jalannya. Saudara-saudara, sebelum saudara melihat kegagalan yang terjadi, bahkan saudara-saudara, kalau boleh kita katakan bahwa pada saat Anda sedang begitu kagetnya melihat kegagalan, Allah telah mengetahuinya di dalam kekekalan dan Dia telah merancang jalan keluar bagi saudara dan saya. Dan saudara-saudara, sehingga sekali lagi kekhawatiran saudara dan saya, ketakutan kita itu sungguh tidak beralasan di dalam pengetahuan Allah. Saudara-saudara, serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Keputusasaan saudara dan saya mesti dibatasi. Itu sebabnya kalimat itu sangat penting ketika Allah berkata kepada Samuel, Samuel, ya, bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang ditolak. Tuhan sudah tahu, saudara-saudara. Dan Tuhan juga berkata, tidak cukupkah kamu berduka, ya? Ayo sekarang bangun, ambil minyak pengurapan itu dan nanti kamu akan mengurapi seorang yang aku tunjuk. Saudara-saudara, saya kira Samuel pada waktu itu masih sedang berada di dalam posisi seperti saya katakan tadi, terlalu berharap kepada Saul. Dia masih berharap bahwa Saul akan berubah. Tetapi Tuhan sudah tahu bahwa ujung terakhirnya, saudara-saudara, di dalam posisi Tuhan sudah menolak Saul, itu tidak akan ada banyak gunanya untuk mengharapkan Saul, mengharapkan manusia. Dan saudara-saudara, Tuhan kemudian mengingatkan Samuel, Samuel, kamu jangan bergantung dari apa yang kamu lihat secara fisik. Sebab kalau kamu lihat secara fisik, kamu akan kecewa. Ya. Pada waktu dia melihat saudara-saudara, kakak-kakaknya Daud, dia melihat fisik yang besar, sama seperti ketika dia terapkan pertama kali dia melihat Saul, saudara-saudara, dia terpesona oleh karena Saul bahunya di atas katanya dari rata-rata orang-orang Israel. Jadi Samuel seringkali menjadi orang yang mengukur segala sesuatu dari ukuran fisik, tetapi ternyata itu mengecewakan. Dan saudara-saudara, Tuhan mengajari Samuel agar dia jangan bergantung kepada penilaian manusia, tapi lihat apa yang ada di dalam, yaitu di dalam hatinya orang. Saudara-saudara, disinilah kemudian kita juga belajar dari firman Allah, seperti saya katakan tadi, bahwa pada waktu kita merasakan kegagalan, pada waktu saudara-saudara melihat sesuatu tidak berhasil, saudara-saudara putus asa, ya saudara tidak tahu what to do, apa yang harus saudara lakukan, karena segalanya kelihatan jalan di luar rencana. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, menekankan kembali kabar ini, bahwa pada waktu saudara sedang kecewa, Allah sudah merancang jalan. Pada waktu saudara sedang kaget oleh karena sesuatu gagal, Allah sudah merancang jalan. Dan saudara-saudara, semua yang telah dirancang Allah itu tidak pernah disadari oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya, karena itu adalah keputusan Dia yang Maha Tahu. Dan itu sebabnya saudara-saudara, siapa yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah? Jalan ke depan, saudara-saudara, kita merancang segala sesuatu, kita merencanakan, tetapi yang lebih hebat daripada itu, percayalah kepada tuntunan Tuhan, percayalah kepada rancangan Tuhan, percayalah bahwa Dia tahu yang terbaik, Dia tahu apa yang diputuskannya. Itu sebabnya jauh lebih baik saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Serahkan keluargamu, serahkan usahamu, serahkan anak-anakmu. Biarkanlah Tuhan sendiri yang menuntun jalannya dengan cara Tuhan. Saudara dan saya bisa khawatir, tapi kekhawatiran kita jangan berlebihan. Ketakutan kita jangan berlebihan.
lebih baik bagi kita untuk berserah kepada rancangan Tuhan. Karena Dia sudah punya rencana di atas saudara dan di atas saya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau baik terhadap kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa seringkali kekhawatiran kami dan ketakutan kami tidak beralasan di dalam pikiran dan rancangan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kami tadinya pikirkan bahwa itu cukup logis, tapi menurut Tuhan itu sudah kadaluarsa. Itu sesuatu yang sudah Tuhan ketahui lama. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami bisa pulih kembali cepat, bisa pulih kembali dalam keyakinan kami tentang tuntunan Tuhan. Kami memasuki fase new normality, kehidupan yang berbeda sekarang ini Tuhan, dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan yang berbeda, sampai waktunya di mana kami bisa betul-betul menjalani hidup secara normal. Tapi Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau akan membukakan hati kami sehingga segala kekhawatiran kami tentang pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan usaha kami bawa di hadapan Tuhan. Kami minta Tuhan saja yang memberkatinya. Tuhan Yesus, tidak ada satupun di antara kami yang karena kekhawatirannya bisa menambah perbaikan terhadap apa yang ada di depan yang akan berjalan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh harapan-harapan kami, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Tidak ada satupun kuasa yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudara, ini adalah minggu pertama di mana kita akan menjalankan perjamuan kudus. Maka saya akan memberi waktu kepada saudara-saudara untuk menyiapkan sebelum kita akan melaksanakannya. Baiklah saudara-saudara, kalau kita sudah siap dengan perjamuan kudus ini, maka saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dan ambillah kepingan atau potongan roti yang ada pada saudara-saudara, lalu kita angkat dengan tangan kanan kita, dan saya akan membacakan firman Allah yang berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ambillah cawan itu dan angkatlah sedikit tinggi. Saudara-saudara, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami sehingga kami pada hari ini bisa melaksanakan perjamuan kudus. Kami berdoa supaya Engkau terus memberkati hati kami, menerangi hati pikiran kami. Tuntun kami Tuhan, supaya kami tidak hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan, tetapi hidup dengan pengharapan, keyakinan yang teguh tentang rancangan dan rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita telah bisa menyelesaikan kebaktian online kita pada hari ini. Dan sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama-sama kami di dalam Church Online Gereja ini. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara semua. God bless.